melalui sebuah utas. Pagi meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Lapannya mengaku ia akan menggunakan batik pada ajang Miss World 2021 di Puerto Rico Jangan takut Desember vaksin. mendatang. Bagi yang sudah vaksin, tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Latif Siregar pamit. Batik lebih dari sekedar kain. Di balik setiap motifnya, tersimpan cerita panjang sejarah dan budaya Indonesia. Batik bagi saya adalah warisan para leluhur yang harus kita jaga. Setiap coretan cantiknya adalah harapan dan doa. Saya melihat batik sebagai kanvas yang tak terbatas. Saya juga ingin membawa batik ke generasi muda dengan sentuhan modern. Sejarah batik tak pernah lepas dari perjalanan kerajaan-kerajaan Nusantara. Motif-motifnya mengandung pesan tentang kepercayaan, kekuasaan, dan juga kehidupan. Batik adalah hidup saya. Setiap helai kain batik yang saya pakai merupakan karya seni yang penuh dengan makna. Namaku Karisel Antoni Herandi, boleh dipanggil Risel. Aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen Angkatan 2024. Halo, nama saya Glynis Kursi Maximilian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2024. Halo, nama aku Mutia Nur Sabrina. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra dari FEB Manajemen Angkatan 2023 sebagai Panitia Pelaksana PKK Maba Prem FEB UB 2024. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdin Arif dari Ekonomi Islam Angkatan 2022 dan diamanahi sebagai Ketua Pelaksana dari PKKMB FEB UB 2024. Suka ya menggunakan batik karena emang batik ini kesannya kayak rapi, tetapi kalau sering mungkin untuk acara-acara formal aja sih kalau aku pakainya. Saya itu cukup sering pakai batik, tapi kalau untuk sukanya, saya juga suka pakai batik karena motif-motifnya itu beragam dan juga unik-unik. Suka menggunakan batik, apalagi pas kuliah. Kalau menurut aku sendiri sih pakaian batik memang lebih sering digunakan di acara-acara formal, tetapi juga bisa di acara-acara informal karena memang batik ini kan tidak harus selalu kaitannya dengan acara-acara formal ya kan. Batik juga kan bisa juga dengan model-model yang kayak standar-standar itu bisa juga dipakai untuk acara-acara yang informal, yang non formal gitu. Motif-motif batik itu sekarang udah makin beragam, terus udah banyak yang ngikutin tren gitu. Jadi menurut saya itu cocok bukan cuma di acara formal aja, tapi di non formal juga cocok gitu. Menurut saya enggak, karena batik itu bisa kita gunain sehari-hari dengan style berbeda-beda. Kita bisa mix and match juga dengan pakaian kita yang kita punya sehari-hari. Terus juga itu mungkin perspektif orang-orang aja ya, karena batik itu nggak seformal yang dibayangin. Pakaian batik ini bukan busana yang kuno ya, karena kan pakaian batik juga mengikuti tren dari fashion yang ada. Jadi kan batik itu nggak selalu kuno dan dia mengikuti model-model yang terbaru kadang. Batik itu sendiri udah banyak berinovasi gitu dan juga udah lebih modern dan udah lebih ikutin tren. Jadi menurut saya itu udah bukan sesuatu yang kuno lagi sih. Menurut saya batik itu nggak kuno karena di zaman sekarang juga itu mungkin masih pikiran orang-orang zaman dulu. Tapi untuk aku sekarang sebagai generasi Z, banyak banget style batik yang udah bisa ngebuktiin kalau batik itu udah nggak kuno lagi dan bisa ngikutin tren zaman sekarang. Memang perlu dilakukan ya, karena kan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada batik, ya tentunya kita harus juga menggunakan pakaian batik tersebut. Apalagi kalau misalnya menurutku sendiri sih, kalau misalnya lagi pakai batik ini, itu kayak ada rasa bangga-bangga tersendiri gitu. Hal itu perlu banget karena sesuai dengan pernyataan tadi, dengan kita pakai batik itu bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap batik. Terus dengan misalnya nih mahasiswa-mahasiswi UB itu mix and match batiknya sesuai dengan bahan mereka gitu, itu bisa meningkatkan kreativitas mereka juga. Menurut
saya karena mahasiswa baru ini disebut sebagai generasi Gen Z dan mereka tuh cenderung suka sesuatu yang modern. Nah, kebijakan ini kan kebijakan berbatik, itu kan disuruhnya setiap minggu untuk pakai batik ya. Nah, mereka tuh jadi kayak mengkreasikan batik sendiri dan menurut saya hal tersebut tuh bisa melestarikan budaya kita gitu kan. Kebijakan tersebut dibuat itu termasuk dari tatar tertib dari PKK Maba tersendiri gitu ya. Dan juga itu merupakan cara kami untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Menurut saya sebagai pendamping dari kelompok PKK sendiri, menurut saya sendiri kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik karena setiap Kamis saya juga sudah melihat teman-teman maba itu memakai batik. Saya juga mendapat laporan dari anak-anak saya sendiri kalau mereka memakai batik setiap minggunya. Nah, yang mungkin kita ketahui juga ya gitu, dari budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri sudah sangat pudar gitu. Bisa dilihat dari lagu-lagu daerah yang dulunya merupakan semangat dari masing-masing daerah sendiri itu juga sekarang sudah memudar. Jadi tujuan kita adanya mengadakan batik di hari Kamis itu untuk mahasiswa baru merasakan dan melestarikan juga dari budaya yang ada di Indonesia sendiri seperti itu. Perasaanku mungkin agak sedih dan juga kesal ya, karena kan memang batik ini sudah diakui UNESCO sebagai budaya dari Indonesia, sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kalau misalnya diklaim oleh negara lain itu agak memprihatinkan ya. Dan juga mungkin dari hukumnya Indonesia sendiri kurang ketat nih dalam mengklaim budaya batik sebagai budaya Indonesia. Buat hak cipta dan hak patennya, dan juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai budaya kita sendiri. Dengan adanya konflik di sosial media itu malah menjadi maksudnya pertengkaran yang tidak perlu. Tentu sebagai orang Indonesia kita bisa memakai cara lain untuk melindungi batik sebagai budaya kita dengan cara memakai batik itu sehari-hari. Dan jika ingin membela Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan jadi bisa menghindari pertengkaran antar negara. Setuju, karena memang seperti yang aku sebutkan tadi, budaya fashion makin modern kan makin beda-beda kan. Jadi dengan kita mengalkulturasi budaya batik dengan budaya modern, itu juga akan meningkatkan minat para generasi-generasi sekarang terhadap batik. Setuju dengan adanya pengakulturasian batik dengan budaya modern. Saya sendiri setuju dengan akulturasi batik dengan budaya modern. Tidak hanya di dalam konsep fashion saja, tetapi batik juga bisa di dalam pameran dan lain-lain. Jadi kita bisa nge-raise awareness orang-orang tentang batik. Terus juga walaupun kita mau melakukan akulturasi, tetapi menurut saya jangan menghilangkan nilai asli dari batik tersebut. Jadinya masih lebih tinggi nilai batiknya daripada nilai modern. Menerapkan waktu bagaimana kita dapat menggunakan batik di setiap minggunya. Peraturan dan juga kewajiban untuk pakai batik sama yang seperti udah UB lakukan nih. Jadi dengan begitu generasi-generasi muda juga bisa lebih aware dan bisa lebih sering dan lebih bangga gitu terhadap budaya batik. Dari acara-acara sosial kita bisa nyuruh mereka untuk pakai batik, atau kita dengan ngajak temen aja udah bisa naikin awareness mereka untuk pakai batik. Dan juga kita balik lagi ke fashion yang tadi, karena sekarang udah banyak pilihan style batik kan yang bisa kita beli. Jadinya anak-anak generasi muda harusnya udah terbuka pikirannya untuk beli style batik yang lebih modern dan lebih sesuai sama selera mereka juga. Mari lestarikan dan banggakan batik Indonesia. Saya bangga berbatik. 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 Saya bangga berbatik.